sering menggunakan masker. Tapi, sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Kebaktian pada pagi hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta bumi langit dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaan-Nya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat sekalian. Walaupun kita pakai masker, tapi kita melihat senyum yang tertutup dengan masker kita, dengan tulus kita menyapa saudara kami di jemaat belakang kita. Kita mau mulai pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian monggo sambil disini. Kita mau bertangan sukacita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Yesus,
mengucapkan terima kasih karena Tuhan selalu memelihara kita dan selalu menyertai kita. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Cimbu Saroso. Kita akan satu puji, seperti rusa yang haus, demikian kami Tuhan selalu rindu akan firman-Mu. Sudah
ingin tinggal di dekat dekapan kasih Tuhan. Oleh karena kami yakini Engkau Allah yang sanggup merendam perjalanan kami, dan kami imani kasih dan kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi di dalam setiap kehidupan kami sebagai umat pilihan-Mu. Pagi hari ini ya Allah, kami bersahabat dengan jemaat-Mu datang menghampiri tahta suci-Mu. Kami telah siap Tuhan memberkati setiap kami dengan sabda firman Allah. Mari Tuhan, penuhkan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami pahami, dan selanjutnya kami dimampukan dapat melakukan dalam iman kami sehari lepas sehari, supaya setiap kami anak-anak-Mu tetap tinggal dekat dalam dekapan tangan kasih Tuhan. Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Salam sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 14. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Namun saya akan bacakan dalam perikop ini dari ayat 26 sampai 31. Tidak saya bacakan seluruh perikopnya, tetapi saya membacakan Bapak Ibu dari ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini subtema yang kita angkat adalah dibebaskan dari perbudakan. Ya. Minggu pertama kita sudah berkati dengan firman Tuhan, yaitu tipu daya terperdaya simpulan Tuhan. Lalu minggu kemarin kita berkati dengan satu subtema janji induk. Menimbulkan satu rangkaian sebuah perjalanan bangsa Israel sampai nanti digenapkannya janji induk melalui peristiwa Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang bagaimana sejarah umat pilihan yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir melalui Nabi Musa. Namun sebelum kita bicara akan hal itu, tentu kita mengingat ke belakang sejenak. Bangsa Israel pada zaman Yusuf, di mana Yusuf menjadi orang kedua setelah Raja Fir'aun. Bangsa Israel di Mesir di bangsa yang sangat dihormati, dihargai,
mengalami zaman keemasan, kemakmuran, sehingga bangsa Israel beranak pinak dan jumlahnya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun semakin besar. Apa yang terjadi kemudian setelah Yusuf meninggal, sementara bangsa Israel di Mesir sudah begitu besarnya, dan Firaun pada waktu menjadi raja, maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dilihat kenyataan itu menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Jangan-jangan bangsa Israel ketika semakin bertambah besar, maka bangsa Israel akan menjadi tuan di negeri kita sendiri. Pikiran si Firaun. Melihat kenyataan itu, maka bagaimana untuk menghentikan bangsa Israel itu supaya tidak berkembang ya bertambah-tambah berkembang ya seperti binatang. Bapak dan Saudara, maka digunakan sebuah strategi dengan cara menindas, dijadikan budak. Pikirnya dengan hidupnya semakin berat, hidupnya semakin rekoso, supaya menekan angka kelahiran. Tapi apa terjadi? Walaupun ditekan dijadikan budak, mungkin tambah rekoso. Kenyataannya bangsa itu terus makin berkembang dan berkembang. Ya. Memang hal itu tidak bisa menjadi ukuran di bangsa Indonesia sendiri, khususnya masyarakat Jawa. Ya. Zaman dulu kalau kita ingat, uripe masyarakat zaman itu lebih rekoso tinimbang zaman sekarang secara ekonomi. Ya. Tapi realitasnya mbah-mbah kita, leluhur kita, justru dulu anaknya tidak semuanya juga. Ya. Bahkan kemarin saya ketemu salah satu rombongan itu cerita, dia itu ya keluarganya anaknya 20. Nah, lalu saya tanya, Bapak itu anak nomor berapa? Saya anak nomor 15. Anak nomor 15, jumlahnya 20. Saya bilang, kalau saya keluarga besar, Bapak Ibu saya ada 8 anak. Wah, itu dari nomor-nomor. Pulau nomor 15. Itu sebuah kenyataan. Tetapi kalau bangsa Israel pada waktu dengan bertambahnya jumlah penduduk di sana membuat kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan bangsa Mesir di bawah Raja Firaun jika dilakukan kerja paksa. Itu pun ternyata tidak membuat bangsa Israel semakin berkurang, tapi semakin bertambah dan bertambah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ambil dari kisah itu, lalu ya, ketika ditekan semakin berat, sampai pena-penake urip ning negara lain, walaupun secara ekonomi ya, kebutuhan makan minum terpenuhi, tapi karena makanan yang semakin berat itu membuat bangsa Israel sadar diri. Lalu bangsa Israel menjerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel itu, nah ini tertekan ya, setelah kurang lebih 400 tahun, akhirnya bangsa itu dibebaskan oleh Allah melalui Nabi Musa. Kita bisa lihat dari gambar ini betapa bangsa Israel mengalami perlakuan yang sangat-sangat berat dalam menganggap mereka harus kerja paksa. Maka Tuhan mengutus Musa untuk membuat bangsa Israel keluar dari Mesir, atau membebaskan bangsa Israel itu dari Mesir. Bapak Ibu berkata, Tuhan, jika demikian, apa rahasianya sehingga Allah melalui Musa
membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saya mencatat ada 3 hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, karena Israel itu atau bangsa Israel adalah umat pilihan dan umat kesayangan Allah. Ya. Karena bangsa Israel itu menjadi umat pilihan dan umat kesayangan Allah. Mari kita lihat sebentar di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 7 ayat 6. Ya. Dan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian demikian firman Tuhan berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Untuk menjadi umat kesayangannya, dipilih di antara bangsa di muka bumi dan untuk menjadi umat kesayangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menganalogikan dalam kehidupan kita, nalika panjenengan menika punya satu barang yang panjenengan pilih di antara barang panjenengan, dan pilihan itu betul-betul sudah melalui kajian yang begitu luar biasa. Lalu barang itu menjadi barang kesayangan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tentu ketika punya barang yang sudah dipilih di antara yang ada lalu menjadi barang kesayangan Bapak Ibu, pasti barang itu akan panjenengan perlakukan istimewa. Betul? Diperlakukan istimewa, dijaga dengan begitu luar biasa supaya barang yang istimewa kesayangan Bapak Ibu itu tidak sampai rusak. Atau dalam sebuah keluarga, tentu sebagai keluarga ini tentu ada anggota keluarga yang mungkin menjadi kesayangan dari orang tua. Ya. Sehingga seringkali perlakuan yang sangat berbeda. Kalau kita melihat bagaimana Yakub yang diberi 12 anak, ternyata dari 12 anak itu ada anak kesayangannya. Siapa? Bapak Ibu ingat anak Yakub yang kesayangannya adalah Yusuf. Sehingga ketika Yusuf pada usia 17 tahun diberikan jubah yang maha indah, membuat kecemburuan saudara-saudaranya. Inilah satu contoh yang sangat logis dan manusiawi. Maka ketika Tuhan melihat umat pilihannya itu, umat kesayangannya itu mengalami perlakuan yang sangat-sangat tidak adil di Mesir, hati Tuhan yang penuh dengan belas kasih itu dinyatakan dengan Allah membebaskannya dari perbudakan di Mesir yang sudah berjalan sekitar kurang lebih 400 tahun. Namun apakah langsung Tuhan bertindak secara sepihak? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun bangsa Israel sebagai umat pilihan, umat kesayangannya, ya, namun Allah membebaskan mereka Musa karena bangsa Israel berteriak minta tolong kepada Allah. Kita lihat dalam Keluaran pasal 2 ayat 23. Kita Keluaran pasal 2 ayat 23. Sudah ketemu Bapak Ibu, mari kita baca bersama bersuara. Keluaran pasal 2 23. Lama sesudah itu matilah raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Lalu Tuhan katakan Allah mendengar mereka mengerang, kalau yang
membebaskan, melepaskan dari perbudakan itu, saya katakan tidak sepihak, tetapi karena bangsa Israel mau berseru-seru, berteriak minta tolong. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, Pak Putri katakan berkali-kali, Allah itu maha tahu benar, Allah itu maha kasih, yes, Allah itu tahu segala persoalan Bapak Ibu dan Saudara, oke. Tetapi Allah juga berkehendak anak-anaknya yang terbeban berat, anak-anaknya yang sakit penyakit, anak-anak yang terguna dan persoalan itu, supaya tangan Tuhan turun atas setiap persoalan dan pergumulan kita, ono seranane. Nek bangsa Israel pada waktu itu berseru-seru dan berteriak minta tolong. Tuhan Yesus pun mengajarkan demikian. Mari kita lihat dalam Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7. Dulu berikutnya hal pengaburan doa. Kita baca ayat 7 sampai ayat 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, firman Tuhan berkata demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lanjut Yohanes 14 ayat 14. Sudah mengingatnya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 14. Sudah ketemu? Injil Yohanes pasal 14 ayat 14. Kita baca bersama-sama dengan bersuara 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah keilahian daripada Allah yang kita sembah, Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Allah maha tahu, Allah mengerti, tetapi Allah juga berkehendak bagaimana umatnya itu berusaha bertindak berlaku. Kalau dalam kitab Perjanjian Lama tadi, bangsa Israel berseru-seru berteriak minta tolong. Nek cara Jawa sesambang dumateng Gusti. Kita Perjanjian Baru ada satu kata perintah, mintalah, ketoklah. Itu kan perintah. Ya. Dan kita semua tentu punya pengalaman pribadi. Yang belum lama misalkan ya peristiwa yang dialami keluarga Bapak Mikael, ya ketika Bapak Mikael mau operasi, lalu saudara kita dia mau operasi, ya saya sangat mengapresiasi keluarga ini ketika diizinkan perkara yang tidak mudah itu mereka merapatkan barisan, bahkan membangun komunikasi relasi dengan saudara-saudara seiman, minta dukungan doa, berdoa, dan secara medis itu satu persoalan tidak mudah. Kasus penyakit panik, kasus penyakit anak kita dia, tetapi dalam Tuhan ternyata tiada yang mustahil. Ketika saudara-saudara seiman, hamba-hamba Tuhan berseru-seru berteriak minta tolong kepada Allah, kuasanya dinyatakan. Nah, hari ini saya sungguh bersyukur ya, anak kita tiap sudah bersama-sama dengan kita. Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Ya, Pak Mik sudah mulai bekerja lagi, sudah keren. Saya tanya kalau megang gas sakit
Akhirnya apa? Sudah sakit. Puji Tuhan. Ini Bapak dan Saudara sekalian, Tuhan izinkan itu terjadi dalam keluarga itu supaya kita semua sebagai orang percaya, sebelum saya cerita tadi, ketika bangsa Mesir itu yang mengejar bangsa Israel melewati laut yang terbelah menjadi dua, kemudian ketika Musa memukulkan tetapi kembali menutup, apa respon bangsa Israel? Bangsa Israel itu kemudian percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa sebagai nabinya. Ketika mujizat telah diizinkan terjadi supaya hanya dia ditinggikan. Jadi yang kedua tadi rahasianya Israel berteriak minta tolong. Cici sudah umat pilihannya, umat kesayangannya, terus mau berteriak minta tolong. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, amin. Umat tebusan, amin. Maka kita pun juga diminta ada beban apapun, persoalan apapun, jangan ragu dan bimbang. Berteriak minta tolong kepada Allah, mintalah, ketoklah, dan jangan lupa berkali-kali kita katakan doktrin iman kita, minta dalam nama Tuhan Yesus. Mintalah segala sesuatu dalam namaku. Dalam nama Tuhan Yesus, maka aku akan melakukan. Kemarin hari malam itu saya ketemu salah satu saudara kita seiman. Pas saya keluar cari kopi ya di kucingan itu, ternyata bapak itu saya amati setiap sore setiap malam ada di situ. Ya, dia orang suku Tionghoa. Ya. Nah, yang tahu kalau saya pendeta, lalu malam itu bertanya kepada saya, Pak Pendeta bertanya, apa? Apakah Pak Pendeta juga pernah berdoa sampai lama dan bisa Tuhan? Saya katakan, itu pasti. Lalu ingat pada permintaan pada waktu itu, saya minta Tuhan anak laki-laki itu tidak waktu setahun 2 tahun. Anak saya Joel itu permintaan waktu selama 10 tahun baru digenapi. Kenapa? Saya sudah berdoa Pak, sudah seminggu ini, bahkan masuk 2 minggu ini Tuhan belum jawab. Seminggu 2 minggu itu satu waktu yang masih sangat singkat dengan Tuhan. Satu perkara, ketika Tuhan izinkan doamu belum terkabulkan juga sampai waktu yang begitu lama, Allah ingin mengetahui tentang kualitas imanmu, ketekunanmu, kesetiaanmu, ketaatanmu. Ketika doa-doamu belum dikabulkan, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhanmu. Koreksi dan introspeksi bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan dan sesama. Itu maunya Tuhan. Jadi Bapak harus benar-benar sabar, tapi dengan yakin, dengan tekun dan taat janji Tuhan tidak pernah diingkari. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, terus waktu Tuhan. Amin. Amin. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tuhan melakukan atau Tuhan melakukan sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik. Jangan memaksakan diri kita. Waktu saya Tuhan yang terbaik. Waktu pribadi saya Tuhan yang terbaik. Bagaimana kita berani katakan waktu Tuhan yang terbaik? Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Satu, karena bangsa Israel umat pilihan. Dua, mereka berseru dan berteriak kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena mereka mau dipimpin Musa keluar dari Mesir. Walaupun prosesnya tidak begitu cepat, tidak begitu mudah untuk meyakinkan bangsa Israel mau dibawa keluar dari Mesir. Sampai proses dengan 10 tulah. Kemudian Musa membawa bangsa Israel dengan sebuah peristiwa yang sangat heroik, yang secara manusia
sangat tidak mungkin. Bagaimana ketika mereka dikejar bangsa Mesir yang semakin dekat, lalu mereka terpojok di sebuah pantai, depannya hamparan lautan yang begitu luar biasa. Apa yang kemudian Tuhan lakukan oleh Israel melalui Musa? Kita tahu tadi dalam bacaannya, Musa mengacungkan tongkatnya, dibubuhkan dalam air, maka air terbelah menjadi dua. Lalu apa terjadi? Di tengah-tengah samudra itu ada jalan yang begitu luar biasa kering, bahkan tembok kanan kirinya adalah air yang bergelombang begitu luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itulah sebuah keajaiban yang Tuhan izinkan terjadi di depan pemandangan bangsa Israel yang tegar tentu itu. Dan kemudian Tuhan izinkan mereka menyeberang lautan yang terbelah di dua itu, dan akhirnya bisa sampai di sebelah ujung sana. Dan apa yang terjadi ketika bangsa Mesir ikut terjun ke lautan itu dan mengejarnya, menjelang fajar Alkitab katakan, Musa kembali pukulkan tongkatmu di laut itu. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah bangsa Mesir ada di tengah-tengah perjalanan di tengah lautan, maka air kembali menyatu. Dalam kata lain saya berkata, bahasa saya, bangsa Mesir terkubur hidup-hidup di tengah samudra. Ya. Dan Tuhan izinkan terjadi untuk membuka mata bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Dan ketika melihat kuasa Tuhan begitu luar biasa, ya, mereka dengan percaya kepada Allah dan percaya bahwa Musa adalah Nabi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, oleh karena mereka mau dipimpin keluar oleh Musa sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nabi, mereka menghormati dan menghargai dan mau mengikuti apa yang disampaikan nabi itu kepada bangsa Israel. Kemudian ada satu pertanyaan juga, Pak, apa bedanya nabi dengan imam? Ya, jadi saya kalau keluar itu ketemu banyak orang itu kadang ada saja orang yang bertanya, lalu saya jawab. Bedanya imam dan nabi. Kalau nabi itu dipakai Tuhan untuk membawa berita dari Allah kepada manusia, dari atas ke bawah. Tapi kalau imam itu membawa suara umat yang disampaikan kepada Allah. Ya. Jadi nabi itu mendapat wahyu atau perintah Allah untuk sampaikan kepada umat supaya umat mau mendengar, melakukan, taat dan setia. Tetapi kalau imam, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang banyak tergumul persoalan minta pergumulan jemaat Tuhan, imam menyampaikannya sebagai juru bicara dari umat kepada Allah. Gitu Pak ya. Jadi kalau hamba Tuhan, pendeta itu secara fungsionalnya dipakai sebagai nabi juga sebagai imam. Ketika saya menyampaikan firman Allah kepada panjenengan, saya sedang melakukan peran saya sebagai seorang nabi. Tetapi ketika nanti saya membawa doa syafaat kepada Allah, saya mengambil peran sebagai seorang imam. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dilakukan bangsa Israel. Mereka mau dipimpin oleh Musa dan mereka menghargai, menghormati Musa benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Mungkin saat ini kita sebagai umat terpusat atau pilihan atau kesayangan Allah sedang dalam perbuatan daging kita. Jika saat ini kita punya beban persoalan masalah sakit penyakit, namun mari kita belajar dari bangsa Israel. Yang pertama tadi meyakini bahwa dia adalah maksud saya mereka adalah umat pilihan, umat kesayangan Allah. Lalu dua, mereka berseru-seru berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mereka mau mendengarkan suara kenabian daripada Musa dan mau dipimpin oleh Musa. Maka
Kita yakin sehingga Allah berkenan membebaskan kita dari segala keterpurukan dan dosa. Amin. Segala keterpurukan yang sedang kita alami dan dosa-dosa yang kita lakukan, Tuhan sanggup membebaskan, Tuhan sanggup memerdekakan, bahkan Tuhan dalam nama Yesus sanggup memulihkan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau sudah melawat kami, menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami banyak pergumulan, banyak persoalan, bahkan tanpa sadar kami sudah melanggar titah-titah-Mu dan kami jatuh dalam dosa. Namun satu perkara firman-Mu pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh diberkati oleh karena Engkau punya alasan membebas dari segala keterpurukan dan dosa-dosa kami. Mampukan kami meneladani apa yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu, di mana dia selalu menyadari dan mengakui bahwa mereka adalah umat pilihan, umat kesayangan-Mu. Mereka juga berseru-seru dan berteriak minta tolong kepada-Mu, dan mereka menghormat menghargai seorang nabi dan mau dipimpin mereka keluar dari keterpurukan perbudakan selama 400 tahun itu. Bapa di surga, terima kasih kami akhirnya pasti Engkau Allah yang sama dari dahulu sekarang selama-lamanya. Bahwa Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tak berhenti untuk meredakan pecandu kami, dan kami yakin pasti Engkau Allah sang pembebas dari segala keterpurukan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Jimmy Santoso dan keluarga dari sekarang sampai selamanya. Sebagai anak Tuhan, umat pilihan Allah, kita boleh meminta segala sesuatu kepadanya, asalkan kita tetap mau dipimpin olehnya. Kita akan menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Bapa yang kekal. Yang so
menghampiri Engkau untuk memohon atas belas kasihan Tuhan. Namun terlebih dahulu Tuhan kembalikan mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa, khususnya berkenan Tuhan yang sekarang dalam kelemahan tubuhnya dan membutuhkan kesempurnaan untuk kesembuhannya. Kami berdoa terus untuk anak kami dia, untuk saudara kami Mbak Yuni Pinaringse, Tuhan juga untuk Ibu ini Kusnati, tidak lupa juga Bapak Mika Selamat Kusti. Mari Tuhan, Kau yang sudah melawat menjamah dan mengulapkan mereka, bahkan Kau yang sudah menyembuhkan dari sakit penyakit mereka. Pagi hari ini bersatu dalam nama Yesus, Engkau semakin sempurnakan dalam nama Yesus untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat bersama Tuhan yang karena faktor usia tanpa terkecuali Tuhan. Mari pagi hari Kau juga berdoa setiap mereka menjamah dan mengurapinya, supaya mereka terus beri kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Terlebih Bapa, biar mereka dimampukan melalui iman mereka dengan setia sampai Maranatha. Jadikan setiap saudara-saudara kami, para lansia ini Tuhan, menjadi terang iman bagi anak keturunannya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju